mungkin banyak Amira di luar sana, dan aku sebagai Umi sangat mengerti bagaimana rasanya kalau punya masalah sendiri. Ada dari Bos Panadia, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk VMS, Pak Tony, Bu Sally, Rida ya, untuk Hadra. Ini kolaborasi kita pertama, insya Allah bukan yang terakhir. Untuk semua jajaran cast, terima kasih. Untuk teman-teman media, saya ini maaf ya, ini film ke-17, tapi kayaknya baru kali ini saya di gala premier, menjelang gala premier saya nangis ya. Karena buat saya ini bukan sekedar film, ini bukan sekedar adaptasi, tapi sejak lama saya memang berkarya, dan bagi saya menulis itu adalah upaya, adalah perjuangan untuk memberikan suara kepada mereka, khususnya para perempuan yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersuara gitu, nggak punya panggung, nggak punya tempat, nggak punya keberanian. Dan saya tahu bahwa saya kira di antara kita pasti semuanya punya luka yang mungkin sampai saat ini masih kita bawa gitu, dan kita nggak tahu gitu mesti apa dengan luka itu. Dan ya saya berharap mudah-mudahan ya, saya tadi pas Mas tanya, saya tiba-tiba terbayang ketika hari saya menerima email dari Amira, kita sebutlah namanya Amira ya. Dan bagaimana ujian dan luka ya yang dia hadapi memang bertumpuk gitu. Jadi beberapa ujian bertumpuk dalam satu waktu gitu, dan dia cuma pengen pulang dari kantor dan pengen committing suicide gitu, pengen bunuh diri gitu. Tapi kemudian dia memutuskan bertahan gitu. Kita ngobrol gitu, dan saya berharap mudah-mudahan sebagaimana film ini, insya Allah lewat Amira, misal thank you sayangnya, dan buat teman-teman semua ya, lewat Amira ya Khadijah Amira bisa menemukan alasan untuk bertahan, untuk kuat, untuk menjadi bahagia. Itu lagi bukan mimpi kok gitu. Kita bisa bahagia, kita bisa mengobati luka itu sama-sama, dan mudah-mudahan filmnya memberikan energi, kekuatan, energi untuk bertahan, energi untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah, untuk tidak lelah mencari bahagianya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih VMS, terima kasih Hadra, terima kasih semua, dan bismillah mudah-mudahan ya film ini bisa menguatkan banyak perempuan untuk bertahan dan percaya bahwa nggak ada doa-doa yang diabaikan sama Allah. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Panadia sudah share kebahagiaan ke kita. Kita sebelum ke jajaran guest, kita akan ke pengisi original soundtrack. Ada Fadila Intan yang melalui lagu Jalan Cintanya terasa menyatu kuat dengan emosi perjalanan Amira. Kita pengen tahu Fadila, apa yang kamu bayangkan saat membawakan lagu ini, dan sejauh apa yang kamu rasakan terhubung dengan film ini? Silakan Fadila Intan. Terima kasih sebelumnya Kak, terima kasih sebelumnya juga buat Pak Tony yang ngasih saya kesempatan buat nyanyi di film ini. Aku seneng banget, dan aku kalau bisa ditanyain bayangin apa, sebenarnya aku kayak bayangin diriku sendiri gitu. Karena tiap orang pasti punya journey masing-masing, mungkin masalahnya beda sama kayak Amira, tapi kita tuh pasti juga punya tekanan masing-masing gitu loh. Mungkin casingnya ini happy, padahal sebenarnya aku juga punya problem sendiri, punya mungkin masalah atau mungkin achievement yang belum aku bisa achieve gitu. Dan di lagu Jalan Cinta itu ngajarin aku buat selalu kuat, buat selalu ikhlas juga. Dan liriknya juga menurut aku bagus banget, melodinya juga bagus, mengajarkan kita untuk para perempuan dan juga laki-laki mungkin jangan patah semangat, kalau kita pasti bisa menemukan bahagia kita masing-masing. Masya Allah. Dan nanti malam akan dibawakan secara live ya. Yes, dari nanti teman-teman media kita undang pada saat di Red Carpet Momen, Fadila Intan akan membawakan Jalan Cinta secara live. Tepuk tangan dong. Siap, kita ke jajaran case sekarang, mungkin dari para pemeran orang tua di sini yang juga punya peran yang sangat luar biasa. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, gak cuma teman-teman yang ada di sini ikhlas, tapi orang tuanya juga banyak belajar, memberikan pelajaran keikhlasan nih. Nah, mungkin pertama ke Mbak Modi Kusnaidi dulu sebagai orang tua Bara. Kita pengen tahu sudut pandang Mbak Modi melihat Bara dan juga sudut pandang orang tua tentang keikhlasan. Silahkan. Makasih Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Maudi berperan sebagai ibunya Bara yang ini. Udah tahu, udah nonton ya. Di sini di film ini merasa bahwa hubungan ibu Bara dan Bara itu kayak sebuah hubungan yang ideal gitu.
antara seorang ibu dengan anak laki-laki tunggalnya, di mana pasti banyak harapan terhadap anak laki-lakinya, dan bagaimana seorang ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, namun belum tentu yang terbaik di pilihan ibunya adalah yang terbaik yang di hatinya anaknya gitu. Dan bagaimana komunikasi antara seorang ibu dan bara bisa memberikan kesempatan untuk bisa saling percaya gitu, mengungkapkan isi hati, karena banyak juga yang nggak bisa jujur gitu terhadap orang tuanya gitu, bahwa mungkin harus nurut, ada tekanan-tekanan, sementara di sisi lain juga seorang ibu dengan penuh harapan tapi juga harus memberikan kepercayaan atas keinginan dari anaknya. Jadi berdasarkan arahan dari Bu Hadra, terima kasih banget bahwa sebelum kita syuting tuh Bang Bani sama aku juga udah dikasih tahu bahwa hubungannya tuh sangat ideal, bisa ngobrol, bisa dengan mudah. Jadi berusaha untuk bisa menampilkan itu dengan scene-scene yang mungkin terbatas gitu. Terima kasih Bu Hadra, senang sekali nih yang kedua kali sama Bu Hadra bisa disutradari lebih lama. Terus alhamdulillah mungkin di antara yang lain saya udah nonton. Saya dapat kesempatan nonton special screening nobar bersama komunitas muslim di Bali seperti itu, dan mereka punya respon yang luar biasa bagus, Pak Tony, Bu Sayu. Saya ingin tepuk tangan yang luar biasa untuk Michelle. Yes. Karena sejak awal kita tuh senang dikasih kesempatan sama para produser, Bu Rida juga, untuk bisa saling memahami karakternya gitu. Karena dengan karakter yang segini kuatnya, apalagi ini juga based on true story, pasti juga Michelle dan Mikdad, Bang Bani, Amel juga harus semua menghidupkan karakter itu dan dikasih kesempatan dengan acting coach yang cukup dan terlihat betul hasilnya. Kalau menurut saya ya, mungkin yang tadi udah nonton juga pasti setuju. So selamat buat semuanya. Kita akan menyambut film ini minggu depan. Mbak Asma juga mudah-mudahan Amira yang aslinya juga nanti dia bisa hadir dan bisa menjadi sebuah inspirasi. Dan untuk itu sekali lagi saya terima kasih kepada para produser dan sutradara yang memberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari film ini. Thank you. Terima kasih Mbak Moni Kusnadi. Selanjutnya juga ada Mbak Foni Anggraini sebagai ibu dari Amira. Kita pengen tahu keikhlasannya sangat luar biasa karena ternyata menemani walau tidak ada fisiknya di akhir gitu ya, sosok ibunya sudah ditinggal Amira ditinggalkan ibunya, tapi menemani sampai titik akhir. Sudut pandang Mbak Foni saat dipercaya menjadi peran ibu ini seperti apa sih? Karena sangat kuat pesan ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Saya Foni, saya berperan sebagai ibu Amira. Amira ini agak tertutup ya anaknya, jadi memang gak banyak, dia gak mau mengungkapkan kesedihannya pada orang tuanya, pada saya, pada ibunya. Jadi si ibu ini, tapi naluri seorang ibu itu kan kuat sekali ya. Ibu ini tahu bahwa anaknya sedang sedang mengalami kesulitan di hidupnya, tapi ibu juga tidak mau terlalu banyak mencampuri. Jadi, tapi begitulah kebanyakan. Jadi seorang ibu hanya bisa memberikan energi, cinta yang luar biasa, dan pastinya memberikan doa supaya anaknya tetap berada di jalan Allah gitu ya. Jadi senantiasa dibukakan kemudahan atas semua masalahnya. Jadi energi ibu yang sebegitu besarnya sehingga ibu bisa menemani langkah Amira ke depannya. Yes. Gitu. Ini kali kedua saya bekerja sama dengan VMS. Terima kasih untuk Ibu Syalu dan Pak Tony dan jajaran tim produser juga. Dan kesekian kalinya bekerja sama dengan Ibu Hadra. Senang sekali. Terima kasih untuk semua cast yang sudah berbagi energi. Untuk Michelle, kali ini aku jadi ibumu. Setelah di beberapa film kita sempat ketemu. Mudah-mudahan film ini bukan sekedar tontonan, tapi juga bisa jadi tuntunan dan inspirasi untuk kita semua. Berkah insya Allah. Amin. Terima kasih Mbak Foni. Sekarang kita ke jajaran cast lainnya. Ada Umi Kuari. Tepuk tangan dulu dong untuk Umi sebagai sahabat. Ini sahabat Tiljana. Ya, Masya Allah. Umi tapi di sini luar biasa karakternya. Boleh dijelaskan makna yang Umi dapatkan dan rasakan sebelum dan sesudah
memerankan karakter Ica di film Asba ini. Silakan Umi. Assalamualaikum semuanya. Jangan terlalu tenang. Masya Allah. Terlalu manis. Umi terlalu manis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Syalu, terima kasih VMS juga yang udah ngasih kesempatan buat Umi peranin Ica. Ica adalah sahabat yang sangat ideal. Mungkin banyak Amira di luar sana, dan aku sebagai Umi sangat mengerti bagaimana rasanya kalau punya masalah sendirian, terus gak punya tempat buat bisa cerita, gak punya teman buat bisa ngadu. Itu rasanya pasti sedih banget, stres banget, sakit banget. Makanya sebagai Umi belajar dari Ica bagaimana menjadi sosok sahabat yang selalu ada dan selalu nguatin Amira. Mungkin Ica juga punya banyak perjalanan hidup sebelumnya yang pada akhirnya bisa menguatkan Amira. Semoga di luar sana, kalau ada Amira-Amira di luar sana, juga banyak Ica-Ica di luar sana juga yang ngerangkul temennya, ngerangkul sahabatnya. Umi juga jadi belajar banget gimana kalau teman Umi lagi sedih, lagi butuh aku seberusaha mungkin untuk bisa ada buat mereka gitu. Semoga peran aku disukai sama semuanya, terus nyampe juga pesannya di film ini. Itu aja, semoga berkah untuk kita semua. Amin, terima kasih. Tapi Umi sedikit dong, kita pengen masih ngulik sedikit tentang Umi di sini. Kan karakternya lebih dewasa dari karakter-karakter yang biasanya Umi mainkan gitu kan. Nah, ada tantangan khusus nggak sih untuk Umi? Kayak tadi kalau punya sahabat kayak Umi kayaknya enak gitu, adem. Enak, Masya Allah banget. Masya Allah, lagi sakit di ngajiin. Tantangan tersendiri buat Umi apa saat mendalami karakter Ica ini? Ica tuh sama Umi tuh sangat berbeda ya. Kalau Ica tuh sangat behave, terus juga aku pelajarin gimana, kan pakai kerudung di sini, jadi harus belajar gimana ya gestur orang pakai jilbab tuh, apa ngebenerin terus, apa gimana gitu. Terus kalau Umi tuh kalau punya sahabat yang menyebalkan, aku marahin kan, misalkan lebih kayak ya, sound udah marah mau Umi. Lalu udah behave, ya. maaf ya, ini behave dulu bentar ya. Saya jadi aktor ini ceritain sini. Jadi nggak bisa ketawa, kan gitu, jangan ya. Jadi nggak ada tantangan yang bagaimana, tapi emang masuk ke dalam, malah belajar ya dari karakter Ica. Iya, sangat belajar. Dan pertama kali scene pertama pas syuting adalah scene yang lumayan berat, Bu Hadra, menurut aku. Terus harus beradu acting sama Kak Michelle. Itu yang namanya deg-degan. Saya mendingan ngelawak 5 menit, 10 menit. Terus ini harus acting sama Kak Michelle yang dimana, ya Allah, bisa Judit lagi, kata aku. Nah, kalau aku nggak bagus malu ya. Ya udah, akhirnya termotivasi. Terus gimana caranya untuk bisa menjadi sahabat yang benar-benar meluk Amira banget, itu suatu tantangan yang lumayan berat buat aku. Umi Kuhari, tepuk tangan dong untuk Umi. Terima kasih Umi.